Laku lumayan tuh 2 kali event tuh udah dapat 1 juta lebih lah untuk ukuran Bandung lumayan. Larangan menggunakan kamera profesional. Jadi kalau HP sebenarnya bisa boleh kalau. Bisa jadi aturan itu sebenarnya melindungi privasi, melindungi kenyamanan gitu. Itu bisa merubah haluan suatu politik negara loh gitu, data-data itu gitu maksudnya. Saya lihatnya sosial media tuh kayak udah bias gitu antara ruang persepsi publik sama personal tuh kan udah bias. Balik lagi di Voice of Raus. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang lagi hangat-hangatnya. Jadi kemarin ada kejadian antara konflik ya, mungkin perseteruan antara keamanan GBK sama fotografer yang biasa suka motoin orang-orang lari di situ. Jadi sebenarnya fotografer itu nggak di-hire sama apa yang sebetulnya mereka standby di situ, mereka moto orang-orang yang lagi olahraga, lari, lalu biasanya dijual di marketplace Fotoyu biasanya. Karena emang itu sekarang lagi tren lah. Apa tuh Fotoyu? Nah, ini apa ya? Jadi update Fotoyu kebetulan saya juga baru tahu tadi. Searching dulu. Fotoyu, jadi saya kebetulan beberapa kali lah moto event. Tapi pas event sih. Jadi pas event lari, kan sekarang lagi banyak tuh event-event lari di Bandung. Jadi pas ada event lari, saya coba moto nih standby sebenarnya di satu spot. Jadi saya begitu ada orang lewat, foto. Ya sejam 2 jam beres, langsung upload ke aplikasi tadi Fotoyu. Itu benar-benar tinggal upload aja. Plek. Kita udah setelah itu kita menyerahkan semuanya pada AI yang ada di Fotoyu sebenarnya. Jadi bentar, AI-nya buat apa berarti? Nah, AI-nya ini ngarahin foto-foto yang ada wajah kita, mengarahkan ke orang-orang yang punya aplikasi itu juga. Oh, jadi face recognition. Karena emang setelah nginstal kita diminta buat selfie dulu nih, buat ngedeteksi muka kita. Okay. Kayak mau daftar ini ya, pinjol. Cuma nggak ada KTP-nya. Jadi kita diminta selfie, nanti si foto-foto yang diupload sama fotografer tuh diarahkan berdasarkan wajah yang kedetek. Bahkan kadang-kadang emang bukan punya kita juga masuk mirip gitu. Jadi kayak kalau mau nemu yang kembaran atau doppelganger bisa tuh. Mirip ya sih. Gitu. Jadi kita fotografer sih sebenarnya tinggal diem aja, setelah upload kita tinggal nunggu request dari si pembeli. Misalnya dia, ini kita mau beli nih, enggak betul. Itu aplikasinya itu hanya untuk foto, apakah dia berfungsi sebagai marketplace juga kah? Marketplace. Jadi bisa beli langsung transaksi di situ. Izinnya apa ya? Nah, kayak kemarin juga TikTok ramai gitu gara-gara izinnya sosial media ternyata jadi marketplace. Nah, itu yang TikTok ya. Gini nggak tahu juga kan izinnya. Nggak. Tapi sebenarnya kayak katalog kayak Tokped gitu ya, cuma jadinya foto, cuma emang kita nggak bisa langsung transaksi di situ. Bisa. Gilang kita si orang nih, oh ini ada fotonya nih, notifikasi masuk. Ini foto kamu, harga berapa? Terus dia beli nih. Okay. Beli. Arif sempat nyoba dihargain gitu nggak? Benar, sempat. Laku nggak? Laku lumayan tuh 2 kali event tuh udah dapat 1 juta lebih lah untuk ukuran Bandung lumayan. Untuk ukuran Bandung ya. Gitu. Untuk ukuran Bandung lumayan satu event tuh laku 20 foto, tapi lumayan potongannya 10%. Jadi setiap foto tuh, jadi misalnya harga di Bandung kan rata-rata 35 ribuan. Nah, potongannya 10%. Jadi kita nggak usah, kan kalau zaman Facebook kita harus kayak nge-tag siapa. Ini nggak usah. Karena si AI-nya itu nge-tagin sendiri, dan itu kayak mempermudah fotografer dan orang yang difoto. Kadang kan kita suka bingung nih, orang yang difoto sama orang fotografer, terus kita mau fotonya gimana gitu, mau transaksi kan nggak mungkin diam dulu, minta fotonya gitu. Mungkin kalau kayak di tempat wisata kan itu langsung transaksi di situ, mau foto langsung kirim. Nah, foto itu emang kita foto dulu semua, upload, baru dibeli nanti transaksi. Gitu kalau yang foto itu. Nah, ini perlu ditanya lebih jauh lagi, kayak misalkan diupload nih, kan biasanya kalau di sosial media itu apa yang diupload itu kan dia filenya kecil ya, maksudnya. Ya, betul. Ini gimana? Kecil juga. Low res, terus banyak watermark. Jadi benar-benar harus ditebus gitu. Begitu dibayar, langsung kita punya akses. Jadi apa kita kirim manual pakai Google Drive atau semacam itu? Jadi dia bayar dulu, baru kita kirim high resnya juga di aplikasi itu. Si fotografer ngirim high res di situ. Kirim high res,
Gitu sebenarnya. Gampang banget si aplikasinya, benar-benar mempermudah yang jualan. Nah, cuma yang kemarin di GBK sempat ramai itu ternyata ada, baru tahu nih ada larangan juga. Larangan di GBK untuk memotret menggunakan kamera profesional. Nah, ini kamera profesionalnya gimana? Kan profesional itu orangnya ya, bukan kameranya. Bingung. Ya tapi gini kan, ini setahu saya ya, mungkin harus di cross check juga di di beberapa, terutama soal undang-undang lah ya, undang-undang yang sudah ada gitu, perlu dicek lagi sebetulnya karena pasalnya macam-macam. Maksudnya ada, kalau sekilas saya tahu sih ada soal hak cipta, ada soal keamanan negara, ada. Kalau kayak instansi atau tempat-tempat tertentu yang ngebahas yang kaitannya dengan foto ya, maksudnya foto dan video. Ada perbuatan tidak menyenangkan atau apa, bukan perbuatan apa ya, kayak ya, gitu yang merugikan perbuatan ya, gitu. Kita sangkut pautnya bisa ke sana kemari sebetulnya gitu. Cuman kalau ngelihat kasus yang di GBK, sekilas melihat saja sih, karena beberapa kali muncul di timeline media sosial saya gitu. Itu kan apa ya? Nggak tahu ya, tapi karena saya pernah punya pengalaman tidak mengenakan juga ya, dalam artian saya memotret sembarangan di suatu tempat yang memang udah jelas-jelas ada larangan memotret gitu, terus ditegur baik-baik gitu, oh tidak boleh ya sudah gitu, dan itu terjadi beberapa kali gitu. Kalau saya sih sebagai seorang yang memang membawa kamera dan memotret tidak dalam hal urusannya komersial gitu. Jadi ya sudah, no hard feeling, tidak ada masalah, ya sudah saya simpan kamera saya gitu, tidak melanjutkan memotret tempat tersebut. Toh kalau saya sih tidak ada untungnya juga harus misalkan berdebat atau apa gitu. Nah, cuman kalau di GBK kan saya juga nggak tahu ya, nggak pernah lari di sana. Cuman kalau misalkan di sana memang benar-benar tidak ada aturan yang melarang penggunaan larangan itu larangan memotret, larangan kamera profesional atau apa sebetulnya? Larangan menggunakan kamera profesional. Jadi kalau HP sebenarnya bisa, boleh kalau nggak gitu. Terus saya baca-baca juga kayaknya kalau izin dulu untuk kebutuhan apa kayaknya bisa, boleh. Kayaknya bisa sih kalau ada surat izin dan segala macam gitu. Jadi kalau ngelihat dari kasus itu sih yang saya baca ada unsur fotografernya. Saya nggak tahu fotografer tahu apa tidak aturan itu pertama kan gitu. Anggaplah tidak tahu, wajar saja kalau ditegur. Kalaupun tahu dan melanggar, wajar juga ditegur. Yang jadi masalah mungkin cara negurnya. Tapi lagi-lagi apa yang kita lihat sekilas di hari ini ya, di media sosial atau di apapun, kita kan nggak bisa ngelihat konteks keseluruhan. Betul. Kita nggak tahu apakah misalkan si satpam ini dengan fotografer tersebut sudah pernah debat sebelumnya di hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, kita juga nggak tahu. Atau itu baru pertama kali, nggak tahu. Lalu kenapa satpamnya bertindak represif gitu ya? Gitu, segitunya juga tidak terjelaskan di video itu gitu. Nah, cuma sepotong. Jadi kayak di film apa tuh, Andrago gitu, Budi Pekerti yang itu juga bahas itu tentang video yang viral tapi cuma sepotong nih. Ya. Nah itu efeknya tuh bisa kemana-mana tuh. Ya itu kan memang isu hari ini sebetulnya gitu. Dan lagi-lagi juga mungkin apa ya, bukan hanya soal masalah dilarang penggunaan kamera profesional, itu juga mesti dibahas gitu. Mudah-mudahan sih setelah adanya kejadian ini ada yang membahas, artinya ada kejelasan, misal kenapa sih nggak bolehnya itu gitu. Ya, itu kan kadang kita kan melihat suatu aturan itu nggak boleh, gitu tapi kita nggak tahu itu kenapa gitu. Kita tidak mendapatkan, atau masyarakat secara umum tidak mendapatkan penjelasan logis atas larangan tersebut. Nah itu kan yang perlu gitu. Atau misalkan ternyata sudah pernah disosialisasikan tapi ternyata tidak sampai gitu. Maksudnya itu dulu sebetulnya yang harus itu. Ya. Kalau Ulo gimana melihat? Kalau saya sih bukan ke situnya ya, kayak mempertanyakan kan di tuh sebelum kita jual tuh kan itu tuh kita motret sembarang ya. Sembarang. Random banget semua. Nah itu tuh kan ada yang sebenarnya ada yang setuju dan nggak setuju, kita nggak tahu ya. Betul. Ketika kita dimasukin ke aplikasi itu dan kita ada yang tidak setuju dan tidak mengambil, berarti itu akan jadi data. Nah itu kan data siapa ya? Iya, jadi database gitu ya. Itu kan bisa disalahgunakan kan sebenarnya. Nah itu poin yang sebenarnya apa ya? Yang saya lihat juga. Jadi kalau misalkan oke lah memotret di GBK itu tidak boleh. Katakanlah tidak bolehnya itu ternyata bukan karena misalkan itu adalah
hanya yang menggunakan identitas tertentu yang mendapatkan ijazah, tapi mungkin juga bisa jadi si GBK-nya pun berusaha melindungi kenyamanan dan privasi dari yang berkunjung ke situ, yang berolahraga di situ, kan bisa jadi gitu. Karena nggak semua orang pengen difoto misalnya gitu. Terus nggak semua orang pengen difoto, nggak semua orang kalaupun difoto ternyata diupload ke tadi misalkan ke Fotoyo, ke marketplace foto semacam itu gitu. Ataupun ada yang senang difoto tapi dia pun hanya misalkan saya sih hanya ingin difotonya sama fotografer yang saya bawa kan bisa aja seperti itu maksudnya. Ada hal-hal, ada kemungkinan itu di mana bisa jadi aturan itu sebenarnya melindungi privasi, melindungi kenyamanan gitu. Karena kita nggak tahu. Nah sekarang gini pertanyaan saya nih, di aplikasi Fotoyo itu orang yang bisa membeli itu hanya orang yang di tag apa orang lain pun bisa membeli? Nah saya pernah nyoba nih nyari gitu mau beli, nggak bisa, nggak tahu, saya belum ngulik ya karena kan saya di situ penjual. Nah tapi yang setahu saya, sepengalaman saya juga sempat tuh dapat notifikasi ini foto kamu bukan gitu, terus bisa dibeli tuh. Nah jadi kalau selain foto kita saya belum pernah nyari foto orang lain terus bisa dibeli. Tapi saya pernah tuh ngeklik kan di timeline gitu, saya coba klik semua beli nggak bisa. Jadi mungkin harus ke tag dulu baru bisa membeli. Mungkin gitu. Mungkin ya. Terus kan nggak semua pakai aplikasi itu. Betul. Nggak semua ya. Ada aplikasi lain nggak sih selain itu? Setahu saya sih nggak ada. Cuma banyak yang manual ternyata. Jadi kayak diupload di Instagram misalnya gitu ya? Di Instagram masukin link Google Drive tuh biasanya. Link Google Drive terus tagnya ada event lari apa, tag aja ke yang penyelenggara eventnya, nanti kan diupload di story tuh. Nanti orang-orang tuh bisa lihat, bisa nyari gitu, sendiri. Itu Google Drive ya, tapi itu yang manual. Cuma belum pernah sih saya, karena kalau yang kayak gitu kayak ribet banget. Udah Fotoyo aja gitu. Itu juga kalau cuma event. Mungkin kan kalau event tuh benar-benar apa ya? Orang yang bahkan orang yang jarang lari tiap hari juga pada ikut gitu sekarang mah. Dan kayaknya mungkin jadi satu kebutuhan juga nih setelah ikut event, dia jadi harus aktualisasi lah ke media sosial nih. Saya lari kan banyak yang gitu. Dan itu marketnya lumayan. Setelah saya baru dua kali event, ternyata yang beli foto tuh bukan orang yang dengan penampilan deg-degan runner banget gitu sih. Kelihatan lah orang yang tiap hari lari sama yang jarang gitu, kelihatan dari penampilan, dari gerakan. Dan banyak yang beli itu emang yang kayaknya cuma lari pas event. Jadi kelihatan yang emang marketnya di situ gitu. Tuh kalau yang event ya, cuma kalau yang kayak GBK gitu kan gitu kayak rutin banget. Terus harganya juga lumayan ternyata mahal. Bisa 100.000 sefoto tuh. Cepet. 10 sejuta. Tuh 10 sehari tuh, bisa 10 aja sehari sejuta kali 30. Pantesan debat. Ya tapi kan nggak tahu ya. Sebetulnya kan profesi ini tuh cenderung, saya nggak tahu tapi kayaknya cenderung baru ya. Iya. Ya maksudnya kalau dulu kita datang ke suatu tempat wisata, terus ada fotografer keliling gitu yang menawarkan jasanya untuk difoto. Atau misalnya kita datang ke suatu acara undangan halal bihalal atau semacamnya, terus keluar kita ditodong foto gitu, yang bisa kita tebus bisa tidak juga gitu ya. Itu pasti pernah ngalamin kan? Iya itu mah di luar bisa gitu ngemper, terus dia berusaha ngejual gitu. Mirip nggak sih sebenarnya sama itu gitu? Sebenarnya kurang lebih mirip, cuma kalau yang ini tuh mungkin secara prinsip sih mirip, cuma emang secara prinsip mirip, cuma bentuk transaksinya yang jadi beda. Kalau yang kayak gitu kan kayak transaksi langsung di tempat sama fotografer. Nah kalau yang ini tuh transaksinya nanti mungkin bisa berapa jam setelahnya, atau mungkin sehari setelahnya. Nah, jadi tapi sama aja berarti kan? Sama aja, cuma beda bentuk transaksinya. Tapi mungkin kalau yang di tempat pariwisata yang dulu-dulu tuh ada deal-dealan langsung clear gitu. Betul. Mau nggak mau gitu kan. Kalau yang itu iya, tapi kan ada juga yang ngalamin nggak? Misalkan kalau saya sih datang ke suatu acara, misalkan acara wisuda, acara dulu ya, tapi acara undangan atau apalah gitu. Misalkan di suatu rumah makan atau suatu gedung, keluar itu disodorin foto. Aku belum pernah sih. Nah beda loh, karena aku kan kaya. Enggak, praktik itu sekarang nih ya. Kalau masih mau ngerasain praktik itu, coba datang ke kebun binatang Bandung. Saya pernah kebun binatang langsung dicetak. Keluar gitu. Iya ditodong langsung, ditodong. Dan harganya juga murah.
Ya, Udah kayak 10.000 10.000 lah. 10.000 Ya udahlah, udah ada frame kebun binatang Bandung gitu kayak Cuma gitu. jadi kayak nggak unpost, jadi kayak apaan gitu. Ya udahlah nggak Candid gitu berarti ya. Candid, memang candid gitu. Nah itu kan agak mirip nih kalau itu yang itu agak mirip betul. gitu. Dibanding kalau misalkan yang kita datang ke tempat wisata terus ada Fotoin fotografer dong, keliling, dia nggak nawarin foto atau kita yang minta foto terus beres itu dicetak gitu kan. Itu juga kan butuh proses ya, kita beresin foto tuh karena kita keliling dulu, pas balik lagi udah jadi gitu kayak gitu. Ya, cuman gini apa ya? Saya sih bukan mempermasalah, ya oke lah ya sudah terjadi kalau kejadiannya. Cuman tadi yang Ulo highlight soal data, gitu. Data visual, identitas gitu. Hari ini tuh kan makin apa ya? Sebetulnya privacy itu hampir hilang di ruang publik terutama karena bukan hanya karena banyaknya kamera yang dipakai gitu untuk orang membuat foto dan konten misalnya gitu. Tapi juga kayak misalkan CCTV dan segala macam itu kan sudah di mana-mana gitu. Surveillance itu adalah isu yang government surveillance itu adalah isu yang paling cukup sering dibahas oleh seniman-seniman di berbagai negara gitu, tentang bagaimana negara mengawasi gerak-gerik warganya dan segala macam gitu. Nah, yang saya takutkan, ini ketakutan pribadi adalah bahwa praktik-praktik ini tuh malah mendukung itu juga, praktik-praktik di mana foto-foto akhirnya bisa tadi masuk jadi database tertentu untuk apa gitu ya, seperti kita tahu maksudnya database kita pun selalu bocor gitu. Benar. Sekarang ditambah lagi ada praktik ini, terlepas dari memang itu mungkin adalah suatu profesi gitu, cuman ini tuh hal yang menurut saya sih mesti diskursuskan lagi sebetulnya gitu, bagaimana soal ya itu tadi, karena kan nggak semuanya memakai aplikasi itu. Terus misalkan di fotonya diupload di aplikasi itu, yang diupload pun nggak tahu bahwa sosoknya, identitasnya ada di situ. Apalagi misalkan tadi ya, anggaplah yang menurut Arif itu salah bahwa aplikasinya ternyata bisa membeli foto orang lain gitu. Kan itu kita nggak tahu bisa dipakai apa gitu. Benar. Tiba-tiba dipakai coli batur. itu benar, itu ke jadi beberapa di Twitter kalau nggak salah ada yang bahas itu juga tuh, terkait dengan seksual gitu juga mungkin bisa disalahgunakan gitu. Terus yang paling sekarang kan lagi musim tuh AI, itu takutnya kita jadi database AI yang mungkin nanti bisa jadikan apa ya, jadi itu yang paling serem sih itu juga. Tiba-tiba kita foto kita mukanya terus kita jadi telanjang gitu kan. Jadi deepfake. Iya. Nah, ya maksudnya nggak tahu ya kekhawatiran ini berlebihan apa tidak gitu. Tapi kalau ngelihat hari ini tuh itu kan makin gencar tuh masalah artificial intelligence, bagaimana data dikumpulkan menjadi sebuah big data. Bahkan kayak misalkan Trump bisa menang sekian tahun yang lalu pun menggunakan data-data semacam itu gitu yang ada di Facebook dan segala macam, itu kan itu bisa merubah haluan suatu politik negara loh gitu, data-data itu gitu. Maksudnya ya saya nggak tahu ini berlebihan apa tidak gitu, tapi yang saya takutkan praktik-praktik kecil ini bisa berdampak ke arah sana gitu. Mungkin tidak secara langsung ya gitu. Mungkin satu sisi bisa negatif, satu sisi juga ya selalu ada posisi negatifnya pasti. kan. Ambil hikmahnya. Mungkin positifnya kalau kita cari orang ya bisa lebih gampang dari sekarang. Orang yang buron gitu. Main ini yang ngutang. Itu bisa positif bisa negatif tapi. Harun Masiku gitu tiba-tiba ini ke foto nih Harun Masiku lihat di GG. Ya, tapi kita nggak tahu ini tayang pun kapan kita nggak tahu ya. Cuman tadi sempat selewat juga sudah ada pihak-pihak yang berusaha mengklarifikasi, ngobrol gitu ya, mencari badami lah gitu ya, berkompromi, dan belum ada hasilnya kayaknya, belum tahu ya gimana, belum ada publikasi sampai lagi. Sekarang tanggal 14 Juni belum ada baru. Tadi baru lihat di Instagram HIPDI kalau nggak salah, himpunan apa HIPDI ya? Ternak domba gitu. Enggak, pengusaha dokumentasi Indonesia. HIPDI itu udah ada kayak press release, cuma emang belum ada kesimpulan bagaimana solusinya. Dan emang biasanya kan regulasi itu ngikutin ya Gaya, biasanya ada apa dulu baru ada tuh regulasinya, dan mudah-mudahan atau bukan gitu, regulasinya udah ada tapi mungkin revisi terhadap regulasi bisa dipengaruhi netizen. Ya kan sekarang mah harus viral dulu, apa-apa juga harus viral. Ya gitu. Harus viral. Di satu sisi apa ya, saya nggak tahu nih GBK ini, kita bahas soal ininya deh, ruang tempatnya. publik. Ya, ini
Nggak tahu ya, tapi oke lah misalkan suatu tempat, gak usah di GBK, di pinggir jalan di Asia Afrika lah gitu. Ruang publik setuju gak? Setuju. Tapi begitu seorang fotografer memotret dengan lensa 500 mili misalnya, Yang rata-rata pakai yang gitu. terus dengan bukaan paling besar ya, bukaan paling besar di lensa dia, akhirnya dia mendapatkan satu sosok yang terisolir dari Ya. lingkungannya sehingga dia jadi portrait gitu. Apakah itu adalah sebuah foto ruang publik gitu? Apakah itu adalah portrait? Nah, karena itu beda. Jadi misalkan kita di undang-undang yang sempat sekilas baca, Tonang juga sempat bahas kayaknya soal kayak hak cipta portrait dan misalkan foto di ruang publik, itu tuh sesuatu yang terpisah. Kalau untuk ruang publik memang kayaknya belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas, tapi kalau untuk foto portrait itu ada undang-undangnya gitu. Jadi ketika kita dipotret rame-rame itu nggak apa-apa, banyak orang gitu maksudnya. Atau kalau Karena belum ada aturan tertulisnya, kayak misalkan fotografi di ruang publik misalnya, atau video di ruang publik, itu nggak ada, belum ada undang-undang setahu saya. Tapi kalau undang-undang yang membahas tentang hak-hak cipta guna pakai hak ekonomi yang menempel kepada portrait seseorang, itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi Hak cipta mungkin beda misalkan kita motret di ruang publik, ada sosok yang mungkin bisa teridentifikasi, tapi ada sosok-sosok lain juga itu gitu. tidak masalah jadinya. Kayaknya tidak jadi masalah karena belum ada undang-undang yang tapi sekali lagi bahwa orang yang ada misalkan katakan di ruang publik itu pun merasa tidak suka dengan bahwa ada foto yang diciptakan orang lain, misalkan digunakan untuk kebutuhan komersial, tapi ada sosok dia pun bisa menuntut. Sebenarnya masih bisa urusan menuntut tuh, dan itu larinya ke pasal yang lain gitu. Saya jadi ingat itu apa? Salah satu seniman di orang mana lupa, Richard Prince yang Marlboro tuh kan. Oh ya, Nah, sampai yang sekarang billboard ya, billboard. Sampai sekarang dia metodenya kayak gitu, tapi sekarang tuh dia random banget. Dia ngambil di sosial media. Ya. Dia ngambil terus dia Bikin cetak pameran, cetak ya. gede banget, terus ada yang protes. Ada yang nuntut. Richard Prince itu seumur hidupnya memang sudah jadi gimana ya? Nanti lanjutin ya ceritanya. Tapi setahu saya Richard Prince itu sepanjang hidupnya memang sudah mempersiapkan dirinya terhadap resiko-resiko itu. Jadi dia sudah punya tim lawyer yang selalu siap untuk membahas bahwa karya saya itu karya apropriasi. Dan maksudnya selalu seperti itu gitu. Bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang menggunakan font objek dalam kekaryaannya gitu. Jadi setahu saya Richard Prince pernah kalah, pernah menang, pernah kalah, pernah menang, itu selalu ini gitu. Dan yang terakhir yang Instagram yang nggak salah. Jadi dia tuh nge-screenshot Instagram, screenshotnya dipamerkan. Jadi karyanya gitu. Tapi ada logo Instagram gitu. Ada logo Instagram, ada logo akun siapa aja gitu. Ya dia mengapropriasi itu gitu. Dia melihat celah itu gitu, melihat celah seperti itu dan dijadikan karya seni gitu. Dijadikan di galeri gitu. Dan dijual sebagai karya seni juga tentu saja gitu. Nah, itu ada yang nuntut. Cuman saya nggak begitu baca nih kasus yang terakhir atau gimana pernah baca. Dia tuh statementnya tuh kan ada yang protes kayak gitu. Dia tuh statementnya kan sosial media tuh udah jadi ruang publik, kata dia tuh. Konsumsi Apa publik yang ya. kita upload di situ udah jadi milik publik. Kata dia, sebenarnya dia kritiknya ke situ sih, lebih ke situ. Dan lanjut soal soal penggunaan kritik ya. Karena kalau penggunaan kritik terutama di Amerika Serikat itu diatur. Kan kalau kita mau memakai suatu foto itu ada kayak macam-macam sih, ada apa? CC, common use, fair use, commercial use, creative common, itu banyak lah jenis-jenisnya gitu. Biasanya kalau yang nggak mau ribet langsung aja tulis all right reserve gitu. Meskipun all right reserve itu juga nggak ada nggak ada kuncian hukumnya sebenarnya gitu. Tapi dianggap bahwa kalau suatu karya ada yang udah ditulis sama si pembuat karya all right, itu berarti semua penggunaan karya itu harus melalui ngobrol dulu, dia dulu izin dulu gitu. Nah, kalau soal kritik, apalagi kritiknya menyangkut larinya lagi ke karya seni di Amerika Serikat tuh, kalau di Amerika Serikat yang saya tahu ada 4 poin soal fair use, penggunaan yang diperbolehkan gitu, penggunaan bentuk foto atau karya orang lain, dan salah satu poinnya itu adalah jika karya tersebut adalah bagian dari kritik atau parodi, itu diperbolehkan gitu. Nah, itu kayaknya yang sering dipakai sama si Richard Prince gitu. Parodi juga ya, kayak pakai itu buat pakai media satir, itu ya, untuk buat satir sebetulnya gitu. Tapi kalau lihat kayak ruang publik ternyata
memang larangan penggunaan kamera profesional kan kayak gitu ya. Jarang menggunakan kamera profesional kayak konser, terus kayak apa ya? Kemarin tuh main bola tuh kita ngobrol sama Kang Asut. Saya pernah nanya, Kang Asut kalau ke stadion boleh bawa kamera tele nggak penonton? Oh nggak boleh. Cuma dia juga nggak tahu kenapa. Nggak tahu ya udah. Tapi emang nggak boleh ternyata, karena kemarin di Twitter juga sempat ada yang ngevideoin lah orang. Tiba-tiba ada, tapi cewek ini pakai kamera tele, aneh. Kayaknya motoin pemain-pemain Indonesia kan sekarang cakep-cakep kali ya. Dia fotoin tuh, dipakai tele. Nah itu kan katanya nggak boleh, tapi itu bisa bocor. Tuh, jadi saya juga agak aneh. Mungkin kalau yang musik, waktu kita dulu ngobrol sama Dian, kan kita ngeganggu juga katanya, dari mulai bunyi shutter terus lensa panjang itu kan kalau kejedat-jedat lumayan itu ngeganggu katanya. Ya tapi kalau di stadion pun sama aja bisa mengganggu juga kan. Desek-desekan kan. Iya sih. Kalau soal itunya mengganggunya. Ya makanya balik lagi bahwa semua aturan-aturan ini tuh harus dijelaskan gitu. Kayaknya nggak terlalu susah deh, misalkan apa aja yang nggak boleh gitu ya, bikin aja segede marka apa, petunjuk jalan gede gitu. Apa aja yang dilarang dilakukan di konser tersebut atau di itu, tapi kasih keterangan kenapa tidak boleh gitu loh. Kalau perlu kasih undang-undangnya misal gitu, kalau ada undang-undang yang mau dikaitkan ke situ kalau perlu ini mah gitu. Bukan bermaksud membuat negara menjadi otoriter ya, tapi maksudnya kadang kita juga perlu penjelasan gitu. Kenapa ya nggak boleh gitu. Kayak saya pernah dulu di Bangkok nonton Coldplay. Saya nggak bawa kamera, nggak tahu ya kamera profesional itu apa, tapi saya bawa Fujifilm X70 kecil, kamera kecil gitu, dan saya nonton di tribun jauh itu nggak akan bisa, lens saya cuma 28 mili, saya nggak bisa motret Chris Martin mukanya kelihatan tuh nggak mungkin. Saya bawa itu emang buat selfie sama istri saya gitu, maksudnya bukan buat ya motret dari jauh aja gitu, tapi nggak ada niat untuk, tapi nggak boleh juga ternyata gitu. Dan tidak dijelaskan juga kenapa tidak boleh gitu. Nah itu. Kalau bawa HP boleh gitu. Sedangkan HP sekarang 15 Samsung apa bisa zoomnya juga bisa jauh-jauh gitu. Maksudnya kenapa nggak boleh? Cuman kalau misalkan musik ya, setahu saya nih ada juga beberapa si performernya gitu, si bandnya atau siap musisinya tuh yang memang request jangan gitu. Karena kami mau bikin eksklusif video, misal gitu. Jadi biar nggak bocor tuh bahwa yang di situ nanti akan kami buat eksklusif video, mungkin nanti tampil di YouTube, mungkin nanti dijual lagi jadi box set atau apa gitu. Ada yang kayak gitu. Atau ada juga misalkan musisi kayak Jack White yang melarang keras penggunaan. Jadi HP itu harus disimpan gitu, dikasih locker khusus dan segala macam. Karena dia nggak mau show-nya itu terreduksi mungkin ya dengan orang sibuk ngerekam dan motret, biar udah menikmati aja gitu, kayak gitu. Ada itu alasan-alasan yang itu. Cuman kalau lagi-lagi alasan besar dibalik kenapa mayoritas tidak boleh di konser, itu pun kita butuh penjelasan. Sebetulnya kenapa gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kasus ini, sebetulnya harapannya sih ada penjelasan-penjelasan itu gitu nanti. Mudah-mudahan. Gitu. Ya, kan mudah-mudahan kan ini udah viral nih. Biasanya kalau udah viral diurusin. Karena emang ngurusnya kan yang viral-viral dulu, prioritas. Ya harus berapa ribu likes, retweet dan lainnya baru diurus. Gimana loh? Ada tambahan soal privacy gitu? Kurang tahu ya sih, karena soalnya jarang sih ya, motonya diri sendiri terus. Enggak sih, maksudnya tuh kan, dia lihatnya sosial media tuh kayak udah bias gitu antara ruang persepsi publik sama personal tuh kan udah bias kan. Biasanya kita mengupload hal-hal yang personal kan di situ, keseharian apapun. Terus larinya jadi sebenarnya kan jadi mempengaruhi ruang virtual, jadi ruang real tuh dipengaruhi, saling mempengaruhi akhirnya kan ya. Iya, tentu saja sekarang mah. Makanya banyak yang stres, masalah mental segala macam itu sedikit banyak dipengaruhi media sosial gitu. Bahwa kan media sosial itu algoritmanya bekerja sesuai yang kita mau sebetulnya, atau yang kita suka lah katakan. Atau yang kita benci malah. Ya bisa jadi, tapi gini, biasanya cara kerjanya itu ya setahu saya ya secara simpel, dia akan mendekatkan konten person yang sesuai dengan apa yang kita suka dan apa yang kita mau, sekaligus menjauhkan apa yang tidak mau kita lihat, sehingga
meskipun media sosial ini berisikan berbagai macam orang, berbagai macam informasi, tapi informasinya bisa jadi sangat subjektif sebetulnya. Karena kita hanya mendapatkan satu sisi informasi yang memang sudah terancang karena algoritmanya kita melihat yang begitu-begitu saja gitu. Jadi si algoritma bekerja untuk mengumpulkan yang membuat kita suka aja gitu. Yang nggak kita suka bisa agak dijauhkan. Ini contohnya ini aja. Lo kan nggak tahu. Sampai kita kasih tahu lo tahu gitu. Kasus-kasus gitu. Tapi saya punya pandangan lain tentang itu kan, kalau kata Kang Aga tuh dibilangnya sesuai selera kita. Tapi saya pernah baca satu statement bahwa kita tuh diarahkan supaya merasa itu selera kita. Padahal kita diarahkan. Ya betul. Itu memang kebutuhan dagang dan kapitalisme gitu. Memang itu sih jelas kalau itu mah. Intinya kita diarahkan untuk menyukai sesuatu yang, tapi balik lagi kita tuh karena kita punya kecenderungan menyukai sesuatu, melihat beberapa hal, sehingga akhirnya dari pihak-pihak luar yang melihat ada kesempatan ini, algoritmanya seolah-olah dibajak agar dia bisa berbelok sedikit demi sedikit ke arah ini. Dia jarang sekali sesuatu yang sifatnya 180 derajat dari yang kita suka, tapi ada irisannya dikit. Ada irisannya, nah ke bawah akhirnya jadi suka. Jadi gitu. berlebihan. Ya. Jadi kita tuh kayak dicekoki, tubuh kita tuh dicekoki suruh mengkonsumsi suatu hal yang nggak perlu. Sebenarnya kan. Ya. Overstimulan ini. Iya. Sepakat itu mah. Jadi gitu ya, teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya kasus ini regulasi lagi makin jelas. Alasannya jadi kita tahu nih kenapa ada ada win-win solution lah, terutama untuk teman-teman fotografer yang emang cari nafkah di situ gitu, yang emang menggantungkan hidupnya di situ ya. Jadi mudah-mudahan mata pencarian juga nggak putus, tapi tidak juga merugikan orang lain gitu. Iya. Harus ada solusi yang mengenakan untuk semuanya gitu sebetulnya. Mudah-mudahan ada win-win solution. Iya. Sekian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan jelas. Sampai jumpa di episode lainnya. Jangan lupa kalau mau dukung kanal kita, ada link traktir, bisa donasi. Jangan lupa like and subscribe juga. Bye.